Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Nashaihul Ibad. Kemarin kita sudah membahas makalah yang ke-16. Sekarang kita membahas tentang makalah selanjutnya. Sekarang 16 halaman 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sadisatu wal 'ashrun. Maqalah yang ke-27, yang ke-26. Auhallahu ta'ala, auhallah paring wahyu sapa Allah. Auhallahu ta'ala paring wahyu sapa Allah ta'ala ila ba'dil anbiya'i maring setengah pira-pira nabi alaihi salam. Man lakiyani, man utawi sapane wong, lakiyani lamun iku ketemu sapa man ing ingsun, ni ing ingsun bil mauti kelawan pati. Wa huwa hale utawi man yuhibbuni iku demen sapa man ni ing ingsun. Ai syaitaku tegese beronto sapa man ilayya maring ingsun. Wa yarghabu lan demen sapa man fima ing dalem barang indi kang ana ing sandinge man, indi kang ana ing sandinge ingsun, minasawabi saking ganjaran. Makalah yang ke-6, yang ke-26 ini menjelaskan tentang barang siapa manusia yang meninggal dalam keadaan cinta kepada Allah, maka dia ini akan apa? Adkhaltuhu jannati, mongko nglebokake ingsun ing man jannati ing swarga ingsun. Maka siapa manusia-manusia yang meninggal dalam keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, aku akan memasukkan dia ke surgaku. Lah, cinta pada Allah ini ya, bisa dikatakan dia apa? Dia menyimpan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Rindu itu bisa jadi fondasi, mungkin senang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah wujud cinta kita ya kita ibadah kepada Allah. Kita melakukan apapun yang itu bisa dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bukan hanya sholat ya,
tapi melakukan kebaikan-kebaikan yang lain yang itu bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah itu proses mendapatkan pahala yang begitu mudahnya, ya, maka dia kategori di sini adalah orang yang benar-benar cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka posisinya ketika kita nanti meninggal dalam keadaan cinta dan benar-benar mengharap pahala kepada Allah, maka apa kata Allah, adkhaltuhu jannati, ya wis lebokno swarga. Seperti itu enak ya. Jadi harus dan benar-benar kita wujudkan orang yang sudah cinta, ya kan sudah pasti dalam dirinya itu muncul bahwasanya apa yang dilakukan, apa yang kita inginkan itu ya atas dasar mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini konteks kita cinta itu, orang dinamakan cinta itu kan senang. Kalau orang sudah senang, ya, sudah cinta, pasti melakukan apapun demi yang dicintai. Ya, masa cinta kita ya kepada Allah kalah dengan cinta kita kepada seorang? Masa seperti itu? Jangan sampai. Kalau misalkan ngaku cinta kepada Allah, ya harus kita bisa melakukan sesuatu apapun yang itu bisa membuat Allah senang. Lalu ngaku cinta kepada Allah malah melakukan hal-hal yang dibenci, apalagi dilarang oleh Allah. Nah ini yang keliru. Wong kita ngaku cinta kepada Allah, ya misalkan sama cinta kepada seseorang, senang misalkan Ibrahim senang terhadap seseorang, maka sudah pasti ya CP-CP atau TP-TP, ya artinya TP-TP itu ya cari perhatian dan sebagainya, baik dari segi penampilan, baik dari segi perbuatan, pasti kan seperti itu. Lah jangan sampai cintamu kepada Allah itu ya kamu umpamakan itu, tapi harus lebih dari itu. Maka wujud cintamu ya sudah ibadah yang sungguh-sungguh. Ya memang rekoso, ya. Rekoso itu ya sengsara, tapi dalam kesengsaraan itulah kita bernilai ibadah dan akan memperoleh pahala. Orang yang bangun pagi itu kan sulit, ya, tapi karena sudah ada rasa cinta kepada Allah, maka akan dengan gampangnya dan dengan semangatnya yang sangat luar biasa. Dan seperti itu. Waman lakyani lan utawi sapane wong lakyani lamun iku termasuk ketemuan bil mauti kelawan mati wal halu lan utawi hal huwa yukhafuni utawi wong yakhafuni iku wedi marang Allah ni wong ingsun ayakhafu tegese wedi sapa man adabi ing adabe Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi siapapun yang meninggal dalam keadaan cinta bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang siapa umat manusia yang mati, kata Allah, yang meninggal mati,
kucing mati. Yang meninggal dalam keadaan takut kepada Allah, ya khaufuni wa khaufu adabi, takut terhadap adabnya Allah, ya. Siapapun yang mati tapi dalam posisi masih takut kepada Allah, maka kata Allah, ajnabtuhu, ya, ajnabtuhu nari, ya. Maka jauhkanlah, ya, dia dari neraka. Jadi siapapun yang meninggal kok dalam keadaan takut kepada Allah, maka di sini takut terhadap siksanya Allah itu punya artinya aku wedi nek nglakoni ini pasti kok oleh siksa ning pengiran. Misalkan saya berbohong, takut nanti kalau berbohong nanti bibirnya bakal dikunci, didondomi. Saya tidak pernah takut, misalkan takut dalam artian orang yang nanti menggunjing orang, suka mengolok-olok orang, apalagi suka memfitnah orang. Itu kan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kalau kita bisa melakukan itu, ya, dalam konteks kita menahan diri agar tidak mengolok-olok orang, agar tidak menggunjing orang, agar tidak menahan mungkin istilahnya menahan diri dari memfitnah orang, iri hati, iri dengki dan sebagainya, maka kata Allah di situ, kalaupun kita meninggal itu kok lantaran kita takut wedi, ya, marang siksane Allah, maka kita kata Allah, ajnabtuhu nari, jauhkanlah mereka semua dari neraka. Otomatis kalau dijauhkan dari neraka ya pasti dimasukkan surga. Memang nggak pengen taruh di surga, ya pengen semua itu pasti pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen apapun bisa, pengen bidadari 10, 20 bisa. Itu keistimewaan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kehidupan yang kekal di sana. Kalau di sini di dunia ini ya hanya sementara saja. Katanya ada yang bilang dunia hanya mampir minum. Ibaratnya orang yang bepergian itu hanya mampir minum, bukan tujuan akhir. Seperti itu. Kalaupun dalam posisi kita kok di dunia ini ada beberapa ujian dari Allah, ya harus kita jalani saja. Karena itu mungkin skenario dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang meninggal dalam keadaan takut kepada Allah tadi, maka bakal dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bi'anna tanqabidu nafsuhu min syai'in khafa min iqabillahi ta'ala ansaitul hafadhata mongko nglakoni ingsun al-hafadhata ing malaikat hafad ayil malaikata tegese malaikat alladzi kang padha nulis, ya, alladzina kang padha nulis amaluhu ing amale wong, ya, dunubihi pira-pira dosane wong fadlan kelawan oleh, minallahi ta'ala
sayange saking Allah Ta'ala alaihi ing atase wong. Yang nomor 3 ya, barang siapa manusia yang mati meninggal dalam keadaan malu ya, sungkan ya, maka di sini dia bakal apa, dosanya itu bakal apa, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui siapa? Melalui ini ayil malaikata ya. Malaikat itu, malaikat pencatat dosa kita akan dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya malu kepada Allah itu apa? Wong isin itu kan pasti apa? Satu ya, kalau bukan izin karena dia itu menghargai, kedua kan mungkin izin karena dia punya apa, rasa dosa, atau mungkin pernah melakukan kesalahan ya. Atau mungkin juga punya apa, punya mungkin pernah melakukan atau melanggar larangan Allah. Lah, orang yang meninggal dalam keadaan malu kepada Allah, artinya dalam dirinya itu punya beban yang sangat berat ya. Beban dalam dirinya itu, ya Allah, terlalu banyak dosa dari Engkau ya Allah ya. Dosa begini, dosa begitu ya. Mungkin dulu pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga itu bisa menjadi beban dalam dirinya atau pikirannya untuk menghadap, untuk bertakarrub ila Allah ya. Ya Allah, wah dosa gue ya Allah, ya apa kira ya apa ya Allah, dosa gue suwake apa jenengan sepuro. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan membawa beban penyesalan dosa itu ya, maka kata Allah apa, aku akan perintahkan malaikatku ya, untuk apa, menghapus catatan amal itu, termasuk dibuat apa, dibuat lupa malaikat itu atas catatan dosa-dosa kita. Lalu maka di sini tapi angel itu dalam artian ya memang ini adalah kitab nasihat-nasihat beribadah. Seharusnya manusia ya, mungkin kalau kategori kita meninggal dalam keadaan apa, cinta kepada Allah ya, itu bisa kita lakukan ya, karena setiap hari kita juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah. Mungkin juga bisa kita melakukan apa, menjauhi larangan-larangan Allah. Tapi yang poin ketiga ini mungkin yang agak sulit bagi manusia. Terkadang orang itu susah merasa salah ya. Artinya dalam dirinya itu yes, pokoknya benar. Nah, seperti itu. Jarang orang yang mengakui kesalahan, mengakui dosanya atas perbuatan yang kita lakukan. Saya dengan semua ini mungkin jarang sekali mengakui dan merasa bahwasanya beban dosa yang kita lakukan ini terlalu berat. Ya tidak, pasti ya. Orang lebih suka menghitung pahala kebaikan yang dilakukan daripada apa, menghitung dosa-dosa yang kita lakukan. Iya Pak, iya Pak, iya pasti. Nah, maka kita sebagai hambanya Allah sudah barang tentu gak usah kita mengurusi sejauh mana pahala yang kita dapatkan. Sudahlah, urusi saja dosa-dosa yang telah kita lakukan itu.
Lah orang sekarang itu yang manusiawi mungkin ya. Kalau sama manusia ya sampai lebih ingat mana pahala atau melakukan kebaikan atau melakukan kejelekan. Pasti kebaikannya yang diingat. Aku pernah melakukan kebaikan ini, ya. Saya pernah melakukan kebaikan itu. Tapi gak pernah dalam dirinya mengevaluasi, oh dosaku ini bisa ini, aku tahu melakukan dosa itu, seperti itu. Maka di sini orang yang meninggal dalam keadaan membawa beban dosa, artinya dalam dirinya itu menyesal pernah melakukan kesalahan kepada Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Syaratnya satu, ya harus beban dosa itu yang ketika sudah menjadi beban ya jangan dilakukan lagi. Mosok mari nglakoni dosa ya tobat sambel meneh nglakoni maneh. Nah, ini yang tidak boleh. Wal maqalatu as-sabi'atu wa 'ishrun, maqalah yang ke 27 an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. At-tama iftaradallahu alaika, ya at-tama laqa'ake sira ma ing barang iftaradha kang merdhaake sapa Allah alaika ing atase sira bitamami kelawan sempurna, bitamami kelawan sempurna nakun abdun nas, ya. Mongko ana sira iku abdudan nas, iku luwih ngibadahi menungso, aita sira aktsaron nas ibadatan, termasuk akeh menungso apane ibadatan ibadahi. Makalah yang selanjutnya ini menerangkan tentang apa? Menerangkan tentang kita harus melakukan ibadah yang telah dan dijadikan Allah itu ibadah fardu, artinya ibadah wajib. Lah kata Allah, siapapun yang mampu melakukan ibadah-ibadah wajib yang telah diperintahkan oleh Allah, maka apa? Aktsarun nasi ibadatan, termasuk itu bernilai ibadah. Jadi siapapun yang melakukan kebaikan, yang melakukan kewajiban atas dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam tanda kutip dia mengerjakan perintah-perintahnya Allah, ya. Dia mengerjakan yang difardukan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah, ya, sholat, zakat, puasa dan sebagainya, maka dia termasuk orang yang ahli ibadah. Gampang, ya, sudah pasti itu sudah dicap oleh Allah, dia sebagai orang yang abid, orang yang ahli ibadah. Kemudian wastanib maharimallahu takun azhadan nas, ya. Ai tasir akbar nas bughdan lidunya wa i'radan anha, wa arda bima qasamallahu lak minar rizki takun aghnan nas. Termasuk lagi, ya, barang siapa yang menjauhi larangan Allah, ya, maka apa? Maharimallahu takun azhadan nas. Sapa wong sing menjauhi larangan-larangan Allah, maka
dia akan menjadi orang yang apa? Azhadan nas, orang yang zuhud, ya. Menjauhi larangan Allah. Ya saya sudah tahu apa saja kira-kira larangan-larangan Allah. Orang itu dibekali oleh Allah hati dan akal, ya, pikiran dan hawa nafsu. Kita punya hati, dan hati itu mungkin akan berbisik, oh ini kejelekan, oh ini kebaikan, pasti. Tapi kita mampu nggak mengikuti kata hati yang paling baik tadi, atau justru malah bisikan-bisikan atau denyutan yang ada dalam hati kita itu malah tidak kita hiraukan. Sudah tahu itu perbuatan tercela, sudah tahu itu perbuatan apa? Perbuatan yang dilarang oleh Allah, kalau kita melakukan, dan jangan sampai. Nah, kemudian yang ketiga apa? Kita harus wardallahu bima qasamallahu lak minar rizki takun agnan nas ay tasriu aktsaran nas malan. Termasuk kita harus apa? Kita harus puas, ya, puaslah terhadap apa? Bagian dari Allah, maka kamu akan apa? Agnanas, maka kamu akan menjadi manusia kaya. Jadi sapa wonge, ya, sapa wonge sing pengen banget sugih, ya, sugih itu kaya, menjadi kaya, maka posisinya dia harus puas atas bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kepuasan seorang itu beda-beda, ya. Mau dikasih harta yang sebanyak apapun, dalam dirinya kok masih kurang, berarti dia tidak kaya. Iya atau tidak? Pasti, ya. Mau dikasih harta yang sedemikian banyak, rumah mewah, mobil ada, istri ada, anak banyak, ya, sawah ada, gudang ada, pabrik ada, toko punya. Tapi kalau dalam hatinya masih kurang, ya, maka dia tidak dinamakan kaya. Insyaallah mungguhi Allah atau di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dia tidak dinamakan orang kaya karena masih kurang. Lah kalau sekalipun orang itu miskin, dalam kategori orang melihatnya dia itu pas-pasan, mungkin dalam kategori dia itu hanya cukup untuk makan sekarang, besok kita nyari lagi, ya. Mungkin di mata orang apa? Dia mungkin tergolong orang yang sederhana atau merupakan kategori miskin. Tapi tidak bagi Allah. Mungkin kalau dia bisa menerima ujian-ujian itu, ya, maka dia akan menjadi kaya. Ya. Maka di sini apapun yang digariskan oleh Allah kepada kita, maka bersyukurlah dan harus disyukuri. Loh, kita harus syukur, ya, karena nikmat itu tidak hanya, sekali lagi saya sering mengatakan, nikmat itu tidak hanya berupa materi, ya, nikmat itu tidak hanya berupa materi, tapi nikmat itu tidak bisa diukur dengan uang saja. Kita hidup di lingkungan yang enak, ya, yang bisa selalu mengingatkan diri kita kepada Allah, itu bagian nikmat yang sangat luar biasa. Ya kan sampean, ya, mondok, ya, itu nikmat yang sangat luar biasa. Karena belum tentu ketika kita tidak mondok, mungkin juga kita
dikatakan jauh. Jauh apa? Jauh untuk beribadah. Walaupun dalam konteks satu sisi ada tuntutan ketika kita di pondok harus begini, tapi satu sisi lagi itu nikmat yang sangat luar biasa. Karena tidak semua orang bisa merasakan nikmat itu. Maka di sini harus kita syukuri saja, termasuk nikmat ya masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup. Berarti itu tandanya kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Walaupun ya ada mungkin satu kenikmatan yang diambil oleh Allah, mungkin telinga kita tidak bisa mendengar, ya ada yang seperti itu. Mungkin juga ada beberapa kendala yang itu bisa menjadikan kenikmatan itu diambil oleh Allah. Tapi jangan jadikan apa itu sebagai alasan untuk sampai tidak beribadah kepada Allah. Karena setiap manusia yang diciptakan oleh Allah pasti punya potensi, pasti punya kemampuan, pasti punya kelebihan yang ada pada dirinya masing-masing. Siapa tahu nanti Sultan menjadi insinyur, ya, bisa jadi kalau dia bersungguh-sungguh. Siapa tahu nanti Ibrahim bisa menjadi Qori internasional, nggak tahu. Ya. Siapa tahu nanti Faiz bisa menjadi Mahkamah Agung, gitu. Tidak ada yang tahu, karena setiap orang itu yang punya garis nasib masing-masing. Nggak ada yang akan tahu kita nanti akan menjadi, asalkan ya potensi atau kemampuan yang ada pada diri kita itu kita gali dengan benar-benar. Kalau kita hanya belajar dengan biasa-biasa, maka ya nanti akan biasa-biasa saja. Ya. Kalau orang lagi posisi menuntut ilmu, maka satu sisi harus dibarengi dengan ibadah yang sangat kuat, ngerekso. Mungkin bisa disertai dengan puasa, mungkin bisa disertai dengan ibadah atau tahajud, ya. Karena tahajud terbukti akan bisa mengangkat derajat manusia. Kalau ingin derajatmu diangkat oleh Allah, ya, derajat kita diangkat oleh Allah, ditata oleh Allah, ya, maka kita harus mendekat Allah ya dengan bertahajud. Derajat kita ini ya akan ditata sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sulit yang lain itu pada tidur, pada ngorok. Nah, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah. Kita ibadah sendiri, ya. Tahajud sendiri. Kalau orang semua tertidur pulas, kita tahajud sendiri. Dikala juga orang itu sudah sibuk berangkat kerja, kita mungkin masih menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat duha. Ya ibadah-ibadah yang ringan, sekecil apapun itu. Mungkin kalau kita istiqomah itu jauh lebih bagus dan lebih daripada apa? Daripada ibadah event. Sama tahu ibadah event itu ibadah apa? Mungkin ibadah yang dilakukan manakala dia hanya butuh kepada pas ujian kosong, pas ujian tahajud suwibel. Nah akhirnya pas ujian ngantuk. Itu ibadah event, bukan ibadah yang istiqomah kita. Walaupun ini berat ya, tapi harus kita lakukan secara kontinu. Ya bahasa kerennya kan kontinu. Tapi kalau bahasa agamisnya ya istiqomah, maka secara terus menerus. Dan itu harus dilatih. Kalau mungkin bisa 1 minggu 3 kali saja tahajud dulu, baru nanti akan mengalami sebuah kebiasaan.
Dan ini harus kita latih. Sekali lagi, ayo dan mari kita gali potensi kita, mari kita gali apa yang ada pada diri kita masing-masing, karena itulah nanti yang akan bisa menjadi bekal kita, ya. Karena sekali lagi garis, ya, nasab memang bagus, ya, keturunan bagus, tapi kalau nasib ini tidak bisa, ya. Nasib ini ya nasibmu sendiri, ya. Perkara orang tua kaya itu kan orang tua yang kaya. Nah, nasibmu nanti akan seperti apa? Karena kalau hanya mengukur kenikmatan, ya, nikmat kaya, ya, kaya itu kamu ukur dengan harta saja, ya sudah. Sewaktu-waktu Allah akan mengambil, ya akan habis. Tapi kalau ilmu bagaimana? Ilmu tidak akan ada habisnya. Maka pelajari semua ilmu, pelajari semua yang itu bisa menjadikan apa potensi dalam diri kita meningkat. Kalau jurusan SMK ya sudah tekuni itu, bisa ngoding, buat programmer, ya buat program yang bagus. Nah, seperti itu. Wal maqalatu az-zaminatu wal ishrun. Ini kisah saja, saya bacakan dulu. An Shalihin Marqitin radhiyallahu anhu annahu marra bi ba'di diyar faqala ya da ru'aina ahlu ay aina mu'nisun, ya. Al-awwalun wa aina Umar. Ini suatu hari ada salah satu kisah, ya, tentang seorang yang dikisahkan oleh siapa? Yang dikisahkan oleh Imam Al-Marqidi. Nah, ini menjelaskan suatu hari dia itu melewati suatu daerah desa yang dulunya ramai, terus kemudian sepi penduduknya. Nah, kemudian lalu apa? Lalu dia bertafakur. Artinya bertafakur itu dia berpikir, ngiling-ngiling, mengenang daerah tersebut yang dulunya itu ramai tapi sekarang sepi, kaono boblas. Nah, aina nisuk, ya, endi menungsoe kano blas, ya. Al awwalu wa aina Umar, aina banu al-madu wa aina sakanu al-aqdamun, ya. Fahatafa bihatif ay sahabi sahihun fasami'a sautuhu walam syahson, ya. In qata'an atharuhu ay alamatuhu wa baliyat ay fanat tahta turab ajsamuhu wa baqiyat amaluhu qalaid ay atwaqan fi anadihim. Nah, dijawab, ya, setelah dia merenung di menungso iki kaon blas, ya, kok sepi koyo ngene. Nah, kemudian seketika itu ada yang menjawab dengan suara boyo karo tekonti, ya. Dijawab, jejak suara itu, ya, jejak mereka itu telah terputus jasadnya di dunia, artinya meninggal, mati, ya. Jejak mereka semua itu terputus di dunia, ya. Hanya apa? Tapi segala amal yang kita lakukan itu selalu menemani kita. Lah, sekalipun apa, dunia ini fana, tahu kan? Hancur. Artinya ini dikisahkan nantinya dunia ini, ya, makalah ini maksudnya nantinya dunia ini seisinya akan hancur, ya, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika trompet sangkakala sudah ditiup, ya nggak tahu bunyinya seperti apa, ya. Maka malaikat siapa? Peniup sangkakala itu siapa? Siapa? Ibrahim. Masa Israel lebih cakep. Jadi kalau sudah sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israel, sudah ya mungkin seperti itu atau tidak tahu bunyinya seperti itu, maka dunia ini akan hancur, jasad manusia ini akan tertinggal di dunia. Tapi apa? Dia akan masih ditemani amal perbuatan yang kita lakukan, sekalipun dunia ini akan hancur. Ya maka perbuatannya sampean ini, ya amal ibadah sampean ini, ya akan menemani sampai nanti di akhirat, sampai nanti hari apa? Hari hisab. Maka sebisa mungkin ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup, maka sejauh itu pula kita harus melakukan kebaikan. Karena sekali nyawa kita dicabut oleh Israel, kita tidak akan bisa dan mampu melakukan satu saja kebaikan. Nggak bisa, sudah terlambat. Maka Israel tidak pernah memilih dan memilah. Ketika sudah waktunya ajal pun tiba, tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Ya. Dan Israel tidak akan pernah memandang usia. Banyak sekali manusia yang meninggal, orang yang gagah mudah perkasa meninggal tanpa sakit. Banyak juga bayi-bayi yang meninggal lebih dulu daripada orang tua atau kakeknya. Ini bukti bahasanya kematian itu muncul tiba di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Tidak ada kabar-kabar posisi 5 menit lagi Anda mati, nggak mungkin. Ya. Maka sebisa mungkin lakukanlah kebaikan semasa dan sepanjang kita masih diberikan nafas oleh Allah. Nggak tahu kebaikan apapun itu. Ojo tiba-tiba usil pada koncoe. Ketika mau sampai usili koncoe, moro-moro Israel nyambut. Nah, berarti mati dalam keadaan usil. Nggak boleh. Maka harus ada kebaikan-kebaikan yang terus dan istiqomah kita lakukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.